Saya berada di kelompok hutan kemasyarakatan Binawana Desa Tribudi Syukur. Di samping saya ini adalah Mangkos. Beliau Mangkos Kosasi. Beliau ini adalah turunan lah putra Jawa Barat yang dulu orang tuanya transmigrasi di Lampung Barat ini, ya, yang pada era itu masih zamannya BRN, ya, dan ditempatkan kurang lebih 700 kakak, ya, Mangkos? 85 kakak. Oh, 85 kakak. Yang pertama. Ya, 85 kakak di desa Tribudi Syukur. Alhamdulillah dalam perjalanannya ini beliau putra satu putranya yang kini mengembangkan wilayah Tribudi Syukur ini dengan pola hutan kemasyarakatan. Pada awalnya memang dari 85 kakak itu ditempatkan pada areal seluas 700 hektar. Tetapi setelah melihat keberhasilan ya warga transmigrasi yang dari Jawa Barat semua ke sini, ternyata sanak famili keluarga yang ada di Jawa Barat berbondong-bondong datang ke Tribudi Syukur. Ternyata areal yang 700 tadi kurang. Apa yang terjadi? Mereka dalam kata kutip memperluas areal. Ya, memperluas areal di kawasan sekitarnya yang pada waktu itu mereka beliau sempat menanam apa Mas? Menanam padi, menanam kopi. Ya, menanam padi, menanam kopi di dalam kawasan. Nah, tapi pada tahun 1993 ya, artinya mereka tidak diperkenankan untuk mengembangkan karena ini kawasan, ya deh. Namun pada tahun 99 ini ada peraturan hutan kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan. Enggak, sebelum Pak Bupati memberikan Bupati Pak Iwayan Dirpa. Iwayan Dirpa pada tahun 1998 Pak Iwayan Dirpa Bupati ini memberikan jaminan untuk mengelola kembali yang lahan yang sudah digarap oleh masyarakat, ya. Tapi masyarakat pada waktu itu masih ragu-ragu. Apa ya. Tetapi kemudian alhamdulillah ada kebijakan pemerintah pusat terkait dengan HKM. Nah, perubahan terjadi sehingga terjadi pada HKM peraturan pemerintah Permen 37 ya, Pak? Iya, Permen 37 tahun berapa itu, Pak ya? 37 deh. 2007, Pak. 2007 bahwa HKM ini diberikan kesempatan untuk 35 tahun dan alhamdulillah beliau sudah berjalan. Nah, hari ini ya saya berada di sama Mangkos untuk sekaligus melihat budidaya rotan Manau yang ternyata di kawasan ini sangat potensial, ya. Nah, berkat bimbingan Pedas RH ya Lampung di bawah Pak Idi, ya, di bawah Pak Idi, beliau akhirnya diajak sama-sama untuk mengembangkan rotan Manau pada area seluas tahap awal 30 hektar. Dan kini beliau melakukan pembibitan kurang lebih 33.000 hektar. 30.000 bibit. Untuk 30 hektar. Ya, untuk 30.000. Karena target untuk 1 hektar itulah 1.000. Nah, ada 3.000-nya untuk apa? Oh, itu untuk nyulam. Karena dari 1.000 pun tidak hidup semua, perlu disulam. Nanti itu nyulam. Dan itulah hebatnya ya di sini. Memang katanya anggarannya itu baru tahun bulan depan. Baru bulan ini, Pak. Rencana bulan September ini. Tetapi kelompok ini atas kesadaran sendiri karena melihat ini ada prospeknya, walaupun nanti baru bisa dipanen pada usia 8 tahun, ya. Dan dengan dana kelompok, mereka sudah memulai kegiatan ini. Nah, inilah kita butuhkan tumbuhnya kesadaran masyarakat, tumbuhnya keinginan masyarakat karena melihat peluang usaha, melihat peluang bisnis. Nah, melalui HKM Binawana ini ya ternyata ya ekonomi warganya, ekonomi masyarakat di Tribudi Syukur ini 62% ditopang oleh kegiatan HKM. Apa saja yang kegiatan-kegiatannya? Ini terbagi dalam tiga kelompok lagi.
Bukan terbagi deh. Apa kegiatan HKM? Ini tadi apa kopi. Ya. Ya, ada lada, ada aren, ada jengkol, Pak. Ada jengkol, ada pete, ada duren. pete. Nah, khusus untuk kopi saja itu rata-rata setiap tahun panennya mencapai 250 ton. Ya. Hitunglah berapa omsetnya dengan harga rata-rata 20.000 per kilo. Itu baru kopi. Bagaimana lada? Nah, sini beliau lada hitam. Kalau Bangka itu lada putih. Namun kalau ada permintaan untuk lada putih bisa diproses lada hitam jadi lada putih. Nah, harga ini tadi antara kalau lada berapa, Pak? 30, Pak. 30 ribu. Enggak, itunya produksinya tadi 15 ton, Pak. 15 ton per tahun dan harga rata-rata 30.000 70 kali, Pak. Iya, mulai dari 30 sampai dengan 70.000. Iya, 30 sampai 70. Nah, kopi tadi itu harga rata-rata, tapi sangat variatif. Harga 20.000 itu untuk kualitas yang belum baik. Ya, belum baik, asalan. Tapi yang merah, dipetik merah, yang udah kalau bahasa itu udah matang banget, kualitasnya itu bisa mencapai 30-an. Ya, itu Nah, siapa yang mengelola? Yang mengelola menjadi kopi bubuk, dan ini salah satu produknya adalah kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani, bagian daripada kelompok HKM. Nah, satu pola bisnis yang bagus di tingkat masyarakat bahwa HKM adalah memproduksi barang. Ya, memproduksi barang yang anggotanya keseluruhan 645 orang. 645 orang ya? 478. Luas areal yang digarap 645. Ya. Jadi HKM Bina ini mempunyai luas areal garapan 645. Di luar areal yang awal 700. Ya, di luar, Pak. Nah, di luar. Beranggotakan 478. Ya, anggotanya 478. Jadi betapa hebatnya. Lalu kegiatan HKM memproduksi bahan baku. Yang memproses untuk menjadi barang jadi adalah kelompok wanita tani. Lalu siapa yang memasarkan? Itu adalah kelompok domisili. Kelompok domisili itu terdiri dari 6 kelompok. Ya, salah satunya kelompok apa itu yang Bapak bilang? Ada Dewi Tunggal, Triguna 45, Triguna 7, Purwa Mandiri, ada Triguna 9. Nah, jadi ada 6 kelompok. Tahu nggak berapa omset setiap bisnis mereka setiap bulan? Off the record. Ya, namun ada bocoran tadi Pak Kos. Khusus yang kelompok beliau aja, SHU, sisa hasil usaha, ya, itu rata-rata mencapai 150 juta per tahun. Ada kelompok tadi Pak Sukendar, itu antara 130 juta per tahun. Bayangkan. Dan satu yang perlu dicatat dengan kelompok ini, bahwa di sini tidak ada ijon pos. Ya, Pak? Ya, udah ditangguli sama kelompok. Jadi fondamen ekonomi mereka, fondamen ekonomi kelompok mereka sudah sangat kuat untuk menangkal masuknya ijon-ijon itu. Mereka butuh pupuk di kedunggulan kelompok. Ada merasakan yang sakit, kelompok yang ini kan. Jadi semua biaya menjadi tanggung jawab kelompok, dan kalau nggak ada bentuk mengganti, nanti tunggu SAU. Gitu kan Pak. Coba yang di mana-mana rekan-rekan semua, ayo kelompok masyarakat tumbuh, ya, gali potensi lokalnya. Tadi kopi, lada, sengon, ya, dan semua. Ayo kembangkan ekonomi lokalnya, perkuat struktur ekonominya, bebaskan diri dari ijon, bebaskan diri dari utang-utang yang nggak penting. Ya. Nah, satu lagi, beliau sudah punya kader-kader yang baik yang dikembangkan melalui kelompok himpunan pemuda peduli hutan. Himpunan pemuda peduli hutan ini sudah mulai merangkak kegiatan usahanya melalui agrowisata. Ya, dan ini salah satu yang positif. Oke, Tropers, kapan lagi? Ayo kita membangun kampung halaman kita. Kalau kita tidak mulai dari bawah sekali, ya, kemudian kita besarkan di tingkat. Ayolah, kita nggak usah lagi peduli dengan yang lain-lain. Bangun kampung kita dengan konsep HKM. Perkuat struktur ekonomi masyarakat dengan kelompok-kelompok ekonomi lokal. Begitu Bang Kos? Iya. Kumaha Bang Kos? Ya. Setuju tuh ya? Setuju, Pak. Nah, iya tuh Bang Kos, walaupun udah hampir 60 tahun tinggal di Tribu Disyukur ini. Tribu Hilap. Dari bahasa Sunda nama? Masih apal kene. Bang Kos dong hilap. Ayah jangka panjang. Ya tahu. Ayah jangka pendek. Ayah jangka menengah. Ayah hiji deui naon? Jangka imah. Nah, jangka imah ini penting. Ya, oke, terus sukses bersama dengan Bang Kos.
Dah.